semuanya, selamat malam. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, saya Boy Melvin Bersinaga dan teman-teman saya di grup 10 ada Pak Solahuddin dan ada Pak Yaksan dan Pak Muhammad Safwan. Eh, Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Human Integrated System dalam desain pemindahan manual beban di lingkungan industri. Penelitian ini merupakan bagian dari tugas akhir kami dalam dalam program studi teknik industri Universitas Bina Nusantara. Next, Mas. Latar belakang Bapak Ibu di dunia industri dan logistik, aktivitas pemindahan beban secara manual masih sangat sering dijumpai, terutama untuk beban ringan sampai sedang. Salah satu alat bantu yang digunakan adalah troli. Namun dalam praktiknya banyak desain troli yang tidak ergonomis. Akibatnya, pekerja sering mengalami postur kerja yang tidak alami, kelelahan berlebihan, bahkan berisiko mengalami cedera muskuloskeletal. Melalui pendekatan human integrated system ini, kami ingin meninjau ulang hubungan antara manusia dan alat dalam hal ini di troli, agar tercapai keselarasannya antara kemampuan manusia dan tuntutan pekerjaan. Human integrated system sendiri merupakan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan aspek antropometrik, biomekanika, fisiologi, dan ergonomik desain untuk menciptakan sistem kerja yang efisien dan aman. Next, Mas. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kesesuaian desain troli dengan data antropometrik pengguna, menganalisis beban biomekanisme yang terjadi saat troli digunakan, penilaian prinsip ergonomis dalam manual handling, pengukuran tingkat kelelahan konsumsi energi, dan usulan perbaikan desain troli yang berbasis pendekatan ergonomi. Di ruang lingkupnya fokus pada penggunaan troli dalam pemindahan horizontal, aspek kajian seperti antropometri, biomekanika, manual handling, fatigue, dan energi consumption. Di subjeknya ada pekerja operator yang rutin menggunakan troli. Next, Mas. Antropometri. Prinsip antropometri dalam desain didefinisikan sebagai pengukuran sistematik terhadap tubuh manusia, ukuran dan bentuk. Antro yang berarti mengartikan manusia, metri yang berarti mengartikan ukuran. Jenis antrometri sendiri ada beberapa bagian, seperti antrometri statis, yaitu pengukuran tubuh dalam posisi diam, dan antropometri dinamis, pengukuran tubuh saat melakukan aktivitas. Prinsip desain antropometri ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu desain untuk rentang yang dapat disesuaikan, dan desain untuk ekstrim dimensi terbesar dan terkecil. Terakhir, desain untuk rata-rata, seperti mayoritas pengguna. Next, Mas. Next. Kelelahan dan konsumsi energi, faktor kelelahan dan pengukuran energi. Faktor penyebabnya ialah individual stres, emosi, gangguan tidur, penyakit, dan gizi. Organisasinya seperti jadwal kerja, beban kerja, lembur, dan shift malam. Lingkungan yang mempengaruhi yaitu udara panas, penerangan redup, atau kebisingan. Di sini ada metabolisme ekvivalen atau dalam kurung MENS, yaitu satuan pengukuran intensitas aktivitas fisik. 1 MENS sama dengan energi saat istirahat, sama dengan 1 kcal per menit. Rumus konsumsi energi yaitu E 1,33 dalam kurung DNI sampai kurang DNO. E sama dengan jumlah konsumsi energi, DNO sama dengan heart rate sebelum kerja, seperti denyut per menitnya. DNI yaitu heart rate setelah kerja, yaitu denyut per menitnya. Next, Mas.
Data antropometri tubuh yaitu data dari 6 pekerja dalam 3 grup yang ada di file Word kami. Ada 36 dimensi tubuh seperti kepala, tangan, badan, dan kaki. Diukur dalam keadaan statis, yaitu berdiri dan duduk. Contoh rata-rata X sama dengan 155 sampai 83. Digunakan untuk mendesain troli sesuai postur pekerja. Selanjutnya, teman-teman. Baik, terima kasih. Data yang diambil adalah data antropometri tangan, yaitu 18 bagian tangan diukur, antara lain panjang telapak jari, lebar tangan, diameter. Data diambil dari pria dan wanita. Contoh rata-rata panjang tangan X sama dengan 18,13 cm. Data ini penting untuk desain pegangan troli yang ergonomis. Kemudian pengukuran manual handling, NIOS. Pengangkatan beban seberat 4 kilo dilakukan 48 kali dalam 3 menit. Parameter penting H awal, P awal, A awal, D, dan FM. Perhitungan awal atau RWL sama dengan 0. LI lebih besar dari 3 berarti sangat berisiko. Perlu usulan desain ergonomis untuk menurunkan risiko. Next. Compressive and shear force. Faktor biomekanika M-body sama dengan 96 kilo, M-load sama dengan 4 kilo, sudut kemiringan 70 derajat, kemudian rumus eksternal, M eksternal sama dengan M upper body plus M load. Kemudian untuk rumus kompresi, F compression sama dengan F body dikali sin X ditambah F load dikali sin X ditambah F muscle. Rumus geser sama dengan adalah F shear sama dengan F body dikali cos X ditambah F load dikali cos X. Next. Berikut adalah project image. Image yang ditampilkan adalah troli yang digunakan sebelum dilakukan pengembangan. Berikut image dan dimensinya. Next. Strategi optimasi desain. Penyesuaian tinggi pegangan dan alas troli berdasarkan data antropometri. Pengukuran frekuensi angkat dari 48 kali menjadi 30 kali per 3 menit. Pengubahan sudut pengangkatan, jarak vertikal dan horizontal agar nilai RWL meningkat. Kemudian hasil LI turun dari kategori sangat berbahaya ke tidak berbahaya atau kurang dari 1. Desain ergonomis terbukti menurunkan risiko cedera dan menurunkan konsumsi energi. Next. Baik, Fatigue. baik di sini saya akan menjelaskan soal fatigue dan konsumsi energi ya. Nah, untuk pengukuran di sini itu adalah ada tabel pengukuran di mana sebelum detak jantung dan sesudah kerja. Kemudian ada rumus konsumsi energi yaitu E sama dengan 1,33 kurang DNI dan dikurang DNO, DN kosong. Kemudian yang kedua pada korelasi kuat atau R sama dengan 1. Makin yang artinya makin sering aktivitas, makin besar energi yang dikeluarkan. Kemudian dasar perbaikan desain untuk efisiensi kerja. Nah, di sini ada tabel eh, yang pertama ada 2 pria dan wanita itu yang diukur. Ada repetisi, kemudian heart rate per minute, DNI atau heart rate per minute, kalori dan average. Dan di sini juga ada rumus untuk yang namanya korelasi. Next. Nah, ini untuk tadi yang sudah disampaikan oleh
Pak Safwan. Sebelumnya itu ada desain awal dari sebuah troli. Nah, tapi di sini ada gambar desain usulan yang sudah kelompok kami kerjakan, yaitu pada bagian adjustment handle atau hand grip itu bisa di-adjust sesuai dengan ketinggian tubuh. Kemudian yang kedua itu alas pada troli itu bisa di-adjust naik turun untuk yang namanya menyesuaikan dan mempermudah ketika saat pengambilan barang. Dan di sebelah kanan di sini ada desain sketch troli berupa dengan ukurannya untuk seperti itu. Next. Nah, ini ada tabel perhitungan atau tabel data yang sudah kita input itu ya, berkaitan dengan biomekanik dan desain of manual handling. Nah, berdasarkan data yang didapatkan diperoleh hasil sesuai perhitungan berikut. RWL sama dengan LC dikali HM dikali VM dikali DM dikali AM dikali FM dan dikali CM. Nah, di keterangannya RWL itu merupakan recommended weight limit. Kemudian LC itu adalah load constant, itu biasanya 23 kilo. Kemudian ada HM, horizontal multiplier. Kemudian VM, vertical multiplier. Kemudian DM, distance multiplier, asymmetric multiplier, dan FM, frekuensi multiplier, dan CM, anti-coupling multiplier. Next. Nah, ini untuk kesimpulan dari antropometri. Antropometri ini merupakan pengukuran ilmiah ya tentang karakteristik fisik manusia untuk aplikasi dalam desain sistem, peralatan maupun lingkungan kerja. Nah, data yang berhasil diproses dengan nilai rata-rata, kemudian ada standar deviasi dan persentil 1 sampai 99. Itu tergantung dari kebutuhan hitungannya. Kemudian yang terakhir adalah pengukuran meliputi 36 dimensi tubuh dan 18 dimensi tangan dari 3 pasangan subjek, laki-laki 3 dan perempuan 3 seperti itu. Itu data yang kami lakukan. Next. Baik, ini untuk kesimpulan biomekanik dan manual handling. Manual handling ini berperan penting dalam lingkungan kerja. Kemudian sistem dan desain kerja yang tepat itu akan berdampak signifikan pada kenyamanan dan efisiensi pekerja. Kemudian penerapan sistem manual handling yang kurang baik akan berisiko cedera pada pekerja. Kemudian ini menggunakan metode NIOSH atau National for Occupational Safety and Health. Digunakan untuk menghitung nilai LI atau lifting index. Nah, kemudian terakhir adalah nilai LI lebih dari 3 itu akan menunjukkan gerakan yang berpotensi tinggi mencederai pekerja. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Solahu. Oke, terima kasih. Uh, uh, jadi saran untuk kok gelap sih? Nanti dipotong aja, Pak. Oke, terima kasih rekan-rekan. Di akhir slide ini, saran pengukuran antropometri harus dilakukan pada subjek yang bervariasi dan merupakan calon pengguna alat. Pengembang desain troli masih memiliki banyak potensi untuk ditingkatkan. Perusahaan perlu memperhatikan faktor energi dan kelelahan kerja, lakukan tes secara berkala, menanggulangi risiko kecelakaan kerja akibat kelelahan, optimalisasi waktu istirahat dan beban kerja. Ergonomi bukan hanya tentang menyesuaikan alat dengan manusia, tetapi tentang menghargai nilai kemanusiaan dalam setiap aspek pekerjaan. Ketika kita merancang dengan mempertimbangkan kebutuhan manusia, kita tidak hanya menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan efisien, tetapi juga membangun masa depan di mana teknologi dan manusia dapat bekerja bersama dalam harmoni yang sempurna. Oke, Bapak Ibu sekalian, di sini ini adalah research paper dari penelitian kami. Oke, terima kasih. Sekian dari kami, grup 10. Sebagai penutupnya, berdasarkan hasil yang telah dapat disimpulkan bahwa ergonomi tadi ya, bukan hanya tentang untuk menyesuaikan alat dengan manusia. Hasil ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap bidangnya, dan saya menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, sehingga saran dan kritik sangat saya harapkan untuk pengembangan lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.
Terima kasih.